Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elva Sukma Cahyarisita dengan NIM 10220077 dari HD ingin menjelaskan mind mapping saya dari mata kuliah Sosiologi Hukum. Bab 1 tentang antropologi sosiologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul manusia. Sosiologi adalah ilmu yang membantu mengenai kegiatan manusia. Antropologi hukum sebuah ilmu yang mengkaji suatu budaya yang terjadi di kelompok masyarakat, dan sosiologi hukum lebih menitik beratkan pada manusia dan berbagai proses hubungan sosial. Adanya antropologi hukum dan sosiologi hukum membuat masyarakat menjadi lebih teratur dalam kehidupan bermasyarakat. Bab 2 yaitu sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari berbagai hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial. Sosiologi hukum ini adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Manfaat dari kita mempelajari sosiologi hukum adalah mampu memahami perkembangan hukum positif di suatu negara dan masyarakat dengan positif dengan konstruksi perpaduan antara sosiologi dan hukum, mengetahui efektivitas hukum yang diakui, dianut maupun yang berlaku di masyarakat, mampu menjadi jalan alternatif dalam mengkonsepkan permasalahan hukum sesuai dengan kerangka konsep dan teori dalam kajian teoritik sosiologi hukum, dan membuka cakrawala pengetahuan dan berpikir dalam memahami permasalahan yang timbul dan berkembang di masyarakat. Adapun objek sosiologi hukum yaitu masyarakat, lembaga, dan interaksi. Dan dua ruang lingkup sosiologi hukum yaitu dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum yang menjelaskan bahwa fakta maupun argumen sebagai penjelasan fakta. Dan kedua yaitu efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya yang bertujuan menjelaskan mengapa suatu praktik hukum di dalam kehidupan sosial bermasyarakat itu terjadi. Bab 3 tentang sejarah dan perkembangan sosiologi hukum. Ilmu ini muncul pada abad ke-19 yang muncul karena timbul ketertarikan seseorang dari Eropa yang melihat secara fisik adat budaya yang berbeda. Perkembangan sosiologi hukum ini pertama kali dikenalkan oleh seorang Italia yang bernama Anzilotti di tahun 1882. Perkembangan sosiologi hukum lahir dari hasil pemikiran para ahli pemikir baik di bidang filsafat hukum, ilmu hukum maupun sosiologi. Pemikiran tersebut berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok pendapat yang hampir mirip. Maka dari pengaruh tersebut lahirlah ilmu pengetahuan sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri. Ilmu sosiologi hukum ini adalah ilmu sosial yang dimana ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya tentang gejala hukum di masyarakat. Adapun pengaruh dari pemikiran sosiologi hukum dari Eropa dan Amerika dalam perkembangan di Indonesia yaitu perubahannya adalah masyarakat yang pertamanya mengalami tradisi dan pemikiran yang sudah mapan, kemudian tiba-tiba mengalami suatu perubahan, maka akan menimbulkan suatu konflik. Konflik itu dalam sebuah pemikiran. Kemudian sehingga para pengkaji sosiologi hukum dari Indonesia mulai memperhatikan apa yang terjadi dalam konteks cultural encounter antara sistem hukum Eropa yang eksis dan yang terteruskan sebagai struktur supra yang modern dan nasional di negeri-negeri yang berkembang, contohnya Indonesia ini, dan basis-basis kultural yang dikukuhi oleh masyarakat bumi putranya sebagai bagian dari kekayaan tradisionalnya. Kajian-kajian yang baru ini mendekatkan kajian yang bergaya sosiologis ke kajian-kajian yang lebih bergaya antropologis, sehingga sosiologi hukum di Indonesia mengarah pada pemikiran kajian-kajian antropologis. Bab 4 yaitu pendekatan aliran sosiologi hukum. Bab 4 yaitu pendekatan dan aliran sosiologi hukum. Pengertian pendekatan sosiologi hukum adalah penelitian bermetode nomologik induktif dan tak lagi murni normologik deduktif. Pendekatan ini dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan
bekerjaannya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat. Adapun pengertian dari aliran sosiologi hukum adalah paham tentang pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Kemudian ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan jurisprudensial, filosofi, dan empiris. Kemudian ada aliran-aliran yang mempengaruhi. Ada aliran hukum, yaitu 1. Aliran utilitarianisme, aliran yang bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan. Dan kedua, aliran sosiological jurisprudensi adalah ajaran yang berkembang di Amerika Serikat. Dan yang ketiga adalah aliran realisme hukum, adalah konsep radikal tentang proses peradilan yang bahwasanya hakim tidak hanya menentukan hukum tapi juga menentukan aliran membentuk hukum. Bab 5 yaitu paradigma sosiologi hukum. Paradigma memiliki arti yaitu sudut pandang, perspektif seseorang tentang memandang realitas pada kepemahaman interpretatif seseorang secara individual atau sekelompok orang secara kolektif. Paradigma sosiologi hukum adalah cara pandang, pola pikir pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial dari sisi perilaku dan norma. Perkembangan paradigma sosiologi hukum adalah sebuah tradisi yang mengungkapkan suatu ilmu yang telah ada sejak adanya manusia. Bab ke-6 yaitu teori sosiologi hukum. Teori berasal dari kata teoria yang bahasa latinnya berarti perenungan, yang pada artinya berawal dari kata thea dalam bahasa Yunani yang berarti cara atau hasil pandang suatu konstruksi di dalam ide imajinatif manusia yang realistis yang dijumpai dalam pengalaman hidup. Jadi dapat diartikan bahwa teori adalah gambaran atau hasil penggambaran secara reflektif fenomena yang dijumpai dalam alam pengalaman indrawi manusia yang dibangun dalam bahan-bahan pembangunan sebagaimana kita ketahui dalam yang disebut dengan konsep. Adapun 4 teori yang berkembang yaitu teori fungsional. 1. Teori fungsional. Teori ini adalah teori yang mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis sistem sosial. 2. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan suatu pandangan yang berbeda. Yang ketiga yaitu teori pertukaran sosial, adalah teori yang mengasumsikan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh hasil interaksi sosial dengan orang lain yang membawa untung rugi atau penghargaan atau hukuman yang akan diperoleh. Kemudian yang keempat yaitu teori timbal balik, adalah teori yang mengkaji hubungan interaksi individu dengan individu maupun individu kelompok dan kelompok dengan kelompok. Bab ketujuh yaitu hukum dan solidaritas. Hukum di dalam solidaritas sosial bertujuan bukan untuk menghukum, namun untuk memperbaiki masyarakat hingga normal dan baik. Konsep solidaritas sosial dari beberapa ahli lewat. Pada dasarnya, solidaritas adalah tingkat saling ketergantungan yang tinggi, atau saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dalam pembagian pekerjaan yang memungkinkan dan juga menggalakkan bertambahnya perbedaan pada kalangan individu. Bab ke-8 yaitu hukum dan perubahan sosial. Perubahan sosial jelas sangat berpengaruh dan membawa dampak pada perubahan hukum. Jika sosial berubah, maka hukum juga akan berubah. Hukum dan perubahan sosial yaitu perubahan masyarakat, kemajuan keadaan dan hidup yang menjadi kemajuan sesuai dengan perkembangan teknologi yang berlaku, sebagaimana dengan tata aturan yang telah ada di masyarakat. Adapun 4 kaidah hukum yang bertujuan merubah perilaku masyarakat. Adapun 4 kaidah hukum yang bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat.
A. Yaitu melakukan imbalan secara psikologis sebagai pemegang peranan yang patuh maupun pelanggar kaidah hukum. B. Merumuskan tugas-tugas penegak hukum untuk bertindak sedemikian rupa sehingga sesuai dengan serasi dan tidak serasinya perlakuan pemegang peranan dengan kaidah hukum. C. Dengan mengubah perilaku pihak ketiga. D. Mengusahakan perubahan persepsi, sikap, dan nilai-nilai dari pemegang peranan. Baik, baik kok anjir.